Yesusku, dengan sayapmu, oh dengan sayapmu ku akan terbang. Mari katakan dari hatimu, kami tidak akan menyerah. Dia kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku. Pertolongan di tempat mahal tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, haleluya, kau ku sembah. Sekali lagi, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Semua kita yang rindu pertolongan Tuhan boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sebagaimana pujian yang telah kami ucapkan dari bibir mulut kami, bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, di tengah badai kami akan lewati, di tengah persoalan kami akan lewati, di tengah tantangan kami akan lewati, karena Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah tempat perlindungan kami, Tuhan adalah kota benteng kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, suatu saat ada orang-orang di sekitar kami yang akan pergi, yang akan tinggalkan kami, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, yang terus menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat semua janji-janji-Mu yang manis, yang luar biasa, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam yang dahsyat dan luar biasa ini kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, dan telah tiba saatnya untuk kami mendengarkan setiap pesan-pesan ilahi dari Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, malam ini kami berdoa, kami terbuka hati kami untuk Engkau. Berkenan Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan. Jangan biarkan satupun di antara kami yang hadir pada malam hari ini pulang tanpa membawa berkat kebenaran itu. Kami rindu firman-Mu bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Mulai dari kami yang ada di dalam ruangan ini di bagian depan, sampai kepada mereka yang juga ada di luar ruangan ini. Tuhan berkenan lawat kami sekalian. Urapan hikmat kuasa Tuhan curahkan juga atas hamba-Mu yang Tuhan izinkan berdiri berbicara atas nama-Mu. Pakailah bibir mulut setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, agar itu boleh mendatangkan kekuatan kuasa bagi setiap mereka yang mendengar. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh sepenuhnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama-sama rindu diberkati malam ini bersama saya. Katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan dulu duduk, bilang dulu samping kiri kananmu, malam ini kamu tersenyum. Aja bilang tersenyum, nah jangan muka marah. Ya saudara, tersenyum itu berarti harus ketawa. Bilang dulu samping kiri kanan, kamu malam ini harus tersenyum.
Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Bersyukur malam ini kita bisa jumpa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita dengar firman. Anak-anak semua bisa diam. Semua bisa diam. Nah, tutup mulut semua ya. Ya, tutup mulut semua. Dengarkan apa yang Pak Pendeta mau sampaikan buat kita semua lewat firman Tuhan ya. Tidak boleh ada yang beribut, tidak boleh ada yang baca ritra, tidak boleh ada yang apa lagi, ganggu temannya di samping kiri kanan. Bisa? Bisa? Lipat tangannya dulu. Tutup mulutnya semua. Nah, bagus, mantap. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya ingin berbicara satu tema, yaitu tentang percaya yang sejati dan percaya yang palsu. Bilang samping kiri kanan, jangan ada yang palsu malam ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada uang asli berarti ada uang apa? Ada uang palsu ya? Pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keaslian, maka otomatis kita tidak bisa pungkiri pasti ada kepalsuan. Yang namanya asli itu selalu ada lawan palsu. Makanya kalau ada uang asli pasti ada uang palsu. Kalau ada nabi asli maka ada nabi palsu. Kalau ada saudara terkasih di dalam Tuhan, apalagi ya, mungkin pakaian merek asli, ada juga pakaian yang mereknya palsu. Ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau beli apa? Elektronik, misalnya handphone, atau televisi, atau saudara motor, punya apa, alat-alat. Itu juga ada asli, ada palsu. Jadi saudara, kalau kita bicara soal asli, itu pasti saja ada palsu. Nah karena itu, kalau saya beri tema bahwa ada orang percaya sejati, maka otomatis ada orang percaya palsu. Ada orang percaya asli, maka pasti ada orang percaya palsu. Sekali lagi bilang samping kiri kanan, jangan sampai kamu palsu. Bilang kamu asli loh. Asli loh. Amin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dengan satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat ini ayat terkenal sekali karena saudara menjadi ayat-ayat hafalan buat anak-anak sekolah minggu. Juga kalau waktu Natal ayat ini suka dibacakan. Ini salah satu ayat yang menjadi ayat populer bagi orang Kristen. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Mari perhatikan teks ini. Yohanes 3 ayat 16. Silakan dibacakan. Siapa yang baca? Yang baca hilang. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, silakan dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapakah itu? Yesus Kristus. Supaya ayat itu berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang sementara kekal. Kalau arti kekal itu berarti tidak ada berkeputusan, terus menerus saudara. Jadi kalau orang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selamat itu sudah pasti, sorga itu sudah pasti, hidup kekal itu sudah pasti. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan,
bagi kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sejati, percaya asli, itu tidak ada lagi yang namanya mudah-mudahan baru masuk surga. Karena kita yang percaya asli, Alkitab beri jaminan bahwa saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi sekali lagi, ayat yang kita baca itu tidak berlaku untuk mereka yang percaya tidak sejati atau percaya palsu. Ayat yang kita baca itu hanya berlaku buat orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang asli, yang sejati. Karena kalau saudara tidak menjadi orang percaya asli, tidak menjadi orang percaya palsu, pasti saudara tidak akan bisa beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan dengan jelas. Mari kita lihat terlebih dahulu, saudara, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan 19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19. Jadi kalau orang percaya itu dia terus menerus percaya sehingga dia beroleh hidup yang kekal. Sementara orang percaya palsu itu tidak terus menerus percaya, alias sekarang percaya, nanti waktu tertentu dia tidak percaya lagi. Nanti waktu tertentu kelihatannya dia akan mundur, kelihatannya dia akan tinggalkan imannya, dia tidak akan setia kepada Tuhan. Itu orang percaya palsu. Baca teks itu. Pertama Yohanes 2 ayat 18-19. Ya. Perikop antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, Rasul Yohanes mengatakan. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya, seorang antikristus akan datang. ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Terus, Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. siapakah itu antikristus? Mari kita lihat ayat 19. Ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Saya ulang kalimat itu. Mereka berasal dari antara kita. Jadi orang-orang, saudaraku, yang memakai topeng kekristenan, antikristus, orang percaya palsu, orang percaya yang tidak sejati, itu ada di antara kita. Bilang samping kiri kanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu korek dia. Hati-hati ada di antara kita. Bilang dulu, hati-hati Bapak ada di antara kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dia bukan di tempat lain, dia ada di antara kita. Tetapi next baca ayat itu, saudara, orang yang di antara kita itu kenapa dia kok bisa antikris? Lanjut. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi saudara, kelihatannya mereka pergi gereja, kelihatannya mereka duduk di bangku gereja, kelihatannya saudara mereka bawa Alkitab, kelihatannya saudara terkasih dalam Tuhan mereka melayani bahkan, tetapi mereka adalah kelompok-kelompok Kristen palsu. Mereka tidak Kristen sejati, mereka tidak percaya sungguh-sungguh. Ayat itu berkata tidak sungguh-sungguh ada di antara kita. Lanjut. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh termasuk di dalam kita, mana mungkin saudaraku mereka keluar dari kita? Mana mungkin mereka tinggalkan iman kekristenan mereka? Mana mungkin mereka mengkhianati Kristus? Itu tidak mungkin. Tapi mereka memang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sehingga suatu saat mereka bisa tinggalkan Kristus. Bilang samping kiri kanan, ngeri. Bilang lagi, ngeri. Saudara, ya itulah hidup kekristenan. Makanya ada ayat begini ya, Ibrani pasal 10 ayat 38 lebih dulu. Ya saudara, perhatikan. Lalu nanti kita baca ayat 37. Jadi orang kalau percaya sejati dia tidak mungkin mundur. Tapi kalau percaya yang tidak sejati itu pasti akan mundur.
Saudara terkasih. Ya, Ibrani 10:38. Silakan. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Itu ayat bilang. Terus? Tetapi orang-orang yang percaya. Kita ini orang-orang percaya sejati yang beroleh hidup. Kita tidak mungkin mundur. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, waspada muntaber. Loh, muntaber itu artinya mundur tanpa berita. Ya saudara, ada banyak orang Kristen tuh tiba-tiba kita lihat hilang. Ya, dulu dia ada duduk di jajaran majelis, dia duduk ada di dalam jajaran jemaat, dia duduk dalam saudaraku anggota kemajelisan, tapi sekarang kita tidak lihat di pembatang hidung lain. Ya saudara, kita tanya dia di mana? Ada. Dia pun nama masih Lukas, masih. Dia pun nama masih Magdalena, masih. Dia pun nama masih Octavianus, masih. Tapi dia sudah muntaber. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai kita muntaber. Amin. Bilang dulu, jangan sampai kita muntaber. Keren ya saudara. Jadi ingat baik-baik. Jadi saudara, kita jangan sampai jadi orang Kristen yang akhirnya mundur. Itu percaya kita palsu. Itu percaya kita tidak sejati. Orang Kristen yang percaya sejati, dia tidak akan mundur. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun masalah, apapun situasi hidup, apapun yang dia alami, dia tidak akan meninggalkan Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi kalau orang Kristen tidak sejati, suatu saat akan hilang, saudaraku. Suatu saat pasti akan mundur, suatu saat akan hilang jejaknya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi Kristen palsu. Jangan percayamu percaya palsu. Tapi biarlah percaya saudara dan saya adalah percaya asli, yang tak tergoyahkan, yang tak dapat diruntuhkan oleh apapun situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saudara jangan sedikit-sedikit lari dari gereja. Saudara, sedikit-sedikit tidak mau lagi ibadah. Saudara, banyak orang Kristen tidak percaya sejati, makanya di tengah jalan gampang mundur. Saudara, dulu sebelum jadi majelis, lonceng gereja belum bunyi, map tua sudah dikunci story. Ya saudara, semua majelis belum ada, dia sudah ada di belakang. Dulu saudara, waktu dia masih jadi diaken penatua, saudara terkasih dalam Tuhan, gereja belum buka, dia yang datang buka, dia kalahkan koster gereja. Saudara, tapi setelah masa periode habis, dia kena penyakit muntah. Kena penyakit muntah. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai kamu. Muntaber itu apa? Mundur apa? Orang Kristen ini sekarang penyakitnya banyak, saudara. Ya, ada yang kena muntaber, sebentar lagi ada yang kena penyakit baru. Ya, saudara. Apa itu penyakitnya? Batuk, saudara. Apa itu batuk? Bawaannya ngantuk terus. Ya. Duduk-duduk dengar firman, tiba-tiba dia sumengop. Wah. Ya, saudara, bilang samping kiri kanan, ini malam jangan sampai batuk kena lu, ya saudara, kena batuk. Ada juga yang kena AIDS, AIDS, tahu AIDS? Tahu AIDS? Sebelum orang kena muntaber itu biasanya kena AIDS lebih dulu, saudara.
Aids itu apa? Alpa izin dikit-dikit sakit. Nah, saudara, ya, kita tanya dia, kenapa lu datang gereja? Wih, beta ini hari soalnya bisa, alpa tahan dulu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik, minggu depan kita tanya lagi, kenapa kamu tidak datang gereja? Hei, izin tahan kenapa? Ya, saudara, jadi sudah alpa izin. Ya, saudara, nanti kita tanya lagi, 3 minggu akan datang, tidak datang lagi. Kita tanya, hei, sudah 2 minggu nih lu tidak datang, kenapa? Beta sakit. Jadi saudara, alpa izin dikit-dikit sakit. Nah, itu apa? Apa itu namanya? Nah, kalau sudah alpa izin dikit-dikit sakit, itu tidak lama lagi kena muntaber. Saudara. Ya. Karena dia mulai alpa izin dikit-dikit sakit. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tidak lama lagi muntaber suhiki dia. Itu percaya palsu. Orang percaya asli, dia mencintai Tuhan, dia memberi hidupnya kepada Tuhan, bukan karena aku majelis gereja, bukan karena aku koster gereja, bukan karena aku penatua dan diaken, tetapi karena aku anak Tuhan. Orang percaya meski tidak duduk di jajaran majelis, aku tetap setia. Aku adalah orang percaya sejati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi itu penyakit jangan kena kotong, ya, jangan kena kita yang ada di Kamaifui sini. Amin, amin. Bilang samping kiri kanan. Nah, itu kata kunci, jangan lupa, saudara. Lalu lihat dia, gejala jangan sampai mulai ada. Jangan sampai sudah ada gejala batuk, sudah ada gejala AIDS. Tidak ada ya? Amin. Amin. Semua mau jadi percaya sejati. Ada amin? Semua mau jadi orang percaya sejati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu pada malam yang diberkati ini, saudara, saya rindu berbagi kebenaran ini buat kita semua. Sebab saudara, inilah kerinduan hati Tuhan. Inilah kemauan Tuhan. Dia ingin semua orang. Tidak ada saudara dia pilih suku A, suku B. Dia tidak pilih hanya orang di kota saja yang beroleh selamat, lalu orang di desa dibiarkan. Dia tidak pilih-pilih saudara. Dia rindu setiap manusia di bawah kolong langit ini boleh percaya dia dengan sejati, supaya waktu sangkakala Allah dibunyikan, Yesus datang kembali yang kedua kali, seperti waktu dia terangkat ke sorga. Saudara dan saya, entah yang sudah mati, entah yang masih hidup, kita semua akan menyongsong dia di angkasa untuk menikmati sorga yang kekal yang disediakan buat saudara dan saya. Amin. Itu kerinduan Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus mau berbicara kepada kita terus menerus, agar percaya kita itu semakin hari semakin dimurnikan. Percaya kita itu semakin hari semakin dimurnikan. Saudara lihat ayat ini, kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saudara perhatikan. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Ia, Tuhan Allah itu akan duduk seperti orang yang memurnikan. Terus? Dan mentahirkan perak. Dan mentahirkan perak. Jadi Tuhan bilang dia itu saudara, dia seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Terus? Dan ia mentahirkan orang Lewi. Dia mentahirkan orang Lewi. Terus? Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Dia sucikan emas dan sucikan perak. Saudara tahu kalau emas itu disucikan, itu bukan pakai air, tapi pakai apa? Tidak ada yang tahu. Emas itu disucikan pakai api, dibakar. Semakin emas dibakar, itu semakin kelihatan emasnya. Saudara, semakin emas itu disucikan, dibakar, itu semakin kelihatan emasnya. Makanya Tuhan bilang, dia Tuhan Allah itu duduk seperti tukang pemurni atau tukang penyuci logam, emas dan perak.
Dia sucikan saudara dan saya. Dia murnikan saudara dan saya. Seperti emas dibakar di dalam api. Supaya percaya kita itu muncul percaya sejati. Bukan percaya palsu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan kalau kita duduk di gereja. Bilang samping kiri kanan kalau kita duduk di gereja. Semua kayak malaikat. Coba lihat samping kiri kanan, ada yang muka kesetan? Tidak ada. Semua muka kayak malaikat semua kan, saudara. Tapi Tuhan dia tidak mau saudara dan saya ditutupi dengan topeng malaikat itu, tetapi ada tersembunyi sesuatu yang tidak benar, saudara. Emas itu kalau orang tidak tahu, orang lihat dia warna kuning, dong pikir itu emas bagus. Belum tentu. Emas yang kita lihat sudah kuning itu harus dibakar lagi. Kalau dibakar lagi saudaraku, dia semakin muncul keemasannya, dia muncul keasliannya, kepalsuannya akan hilang waktu dibakar. Amin. Amin. Ada lagu dunia mengatakan, buka dulu topengmu. Ya saudara, biar kulihat wajahmu. Ya, saudara. Nah, bagaimana itu topeng bisa buka? Tuhan bakar dengan api. Bilang samping kiri kanan, ngeri. Ya saudara. Makanya jadi orang Kristen saudara, jangan kepengen enak-enak terus. Ya. Nanti saudara terkasih dalam Tuhan tidak kelihatan keaslian kita. Saudara, kita diizinkan Tuhan makanya menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai macam hal. Itu supaya kita ini semakin hari tambah kelihatan. Api yang bakar kita itu adalah pencobaan. Api yang bakar kita itu adalah kesulitan. Api yang bakar kita itu adalah masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu yang tambah hari semakin memurnikan kita, semakin menyucikan kita. Sehingga kepalsuan di dalam diri kita akan terbakar dan muncul keasliannya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, tapi kalau tidak ada api, maka saudara tidak kelihatan kepalsuan kita. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya ulangi lagi, muncul seperti emas yang telah dimurnikan. Ada amin? Ada amin? Itu ayat sudah baca habis belum? Belum, lanjut, silakan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya kita ini mempersembahkan korban yang apa? Benar. Jadi kalau topeng itu tidak disucikan, topeng itu tidak dibuka, saudara, kepalsuan kita tidak dibakar, maka persembahan kita jadi persembahan yang tidak benar. Persembahan kita persembahan asal-asalan. Persembahan kita cuma ya karena saya Kristen, saudara. Tapi Tuhan tidak mau. Dia mau persembahan saudara dan saya itu menjadi persembahan yang benar. Karena itulah dia bakar kita, dia sucikan kita, supaya waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak bisa ditipu oleh siapapun. Tuhan tidak bisa, saudara terkasih dalam Tuhan, dibohongi oleh siapapun. Orang alor bilang kita tidak bisa akal-akal Tuhan. Ya, kita bisa akal-akal potong sesama. Kita bisa tipu-tipu orang di sekitar kita. Tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Kenapa Tuhan kita tidak bisa tipu? Karena Tuhan bukan hanya lihat luar kita, tapi dia lihat seluruh hidup kita. Sampai kedalaman hati Bapak, Mama, Saudara semua. Tuhan lihat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kan. Keren. Saudara lihat ini ayat ya, Yohanes pasal 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
ayat yang ke-23 dan 24. Satu ketika Yesus datang ke Yerusalem, seperti biasa, kalau Yesus ada di mana orang tapoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, mau yang sakit, mau yang butuh persoalannya diselesaikan, mau yang kerasukan setan, pokoknya di mana Yesus ada, itu pasti manusia batas siram. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena mereka sudah tahu Yesus ini luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi kalau pas hari raya tertentu seperti yang dicatat di dalam teks ini. Silakan dibaca. Saudara lihat Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-23. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah. Selama hari raya Paskah. Saudara, sekarang gereja di mana-mana. Kalau dulu bait suci atau gereja itu cuma satu di Yerusalem. Jadi kalau merayakan Paskah, semua harus datang kumpul di Yerusalem. Jadi manusia itu terlalu full di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lanjut, ayat Alkitab mengatakan, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang, bukan sedikit, banyak yang percaya kepada Yesus. Coba saudara bilang samping kiri kanan, tapi asli atau palsu ya? Ini banyak yang percaya nih, saudara. Hari raya Paskah, lalu saudara mereka semua datang dan percaya kepada Yesus, kata Alkitab. Tapi apakah ini percaya asli? Mari kita baca, lanjut ayat ini, lanjut. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Saudara lihat, mereka percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Sekarang saya tanya, ini asli atau palsu? Ulang, ini asli atau palsu? Bilang samping kiri kanan, ternyata banyak mah palsu. Saudara lihat, mereka semua datang bilang, Yesus kami percaya, Yesus kami percaya, Yesus kami percaya. Apalagi Yesus baru bikin mujizat, air berubah menjadi anggur. Mujizat pertama Yesus baru buat. Lalu Yesus datang ke Yerusalem. Begitu Yesus sampai di Yerusalem, semua datang dan bilang, kami percaya, kami percaya. Tapi Yesus bilang, saya tidak mempercayakan diri saya kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, nona-nona, nyong-nyong. Kalau ada nyong-nyong yang salam nona, lalu bilang begini, ade, kakak su lihat lama ade, kakak su simpan hati lama ade. Ya. Tapi ini hari baru kakak mau nyatakan dan ade. Ya, saudara. Lalu nona tanya, karmana kakak? Sungguh ade, memang di Kamalfui sini terlalu banyak nona. Tapi sejujur-jujurnya kakak mau kasih tahu adek bahwa hanya adek yang sumelengket di kakak pu hati. Saudara. Lalu ini nona jawab dia, minta maaf dulu. Beta sone mawa. Biar lu melengket di beta, biar lu bilang beta melengket di lupung hati mah beta sonde. Kira-kira ini nyong pulang dan apa? Itu saudaraku, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Itu terlalu sakit, saudara. Anda bilang Anda cinta, lalu kemudian orang itu balas bahwa dia tidak cinta lu. Anda bilang, wih saya taruh sapu hati, lu di sapu hati. Tapi kemudian dia bilang, saya tidak taruh, lu di sapu hati. Aduh itu sakit. Itu bukan hanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Semua tatikam. Saudara. Dan Yesus bilang itu sama orang-orang yang bilang, kami percaya engkau. Yesus bilang, sorry. Tidak, aku tidak percaya kepadamu. Aku tidak mau beri diriku kepadamu. Kira-kira dong sakit hati kau sonde. Aduh. Saudara,
Itu pasti dong sakit hati. Itu dong mulai simpan dendam dengan Yesus itu. Saudara. Nah iya. Ditolak mentah-mentah. Kenapa kok Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka? Mari kita lihat ayat itu berkata. Silakan 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Karena ia mengenal mereka semua. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan. Orang lain lu bisa tipu. Bab tua di atas sonde bisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kamu tipu siapa? Kau bilang percaya. Yesus lihat, oh ini putar balik. Ya saudara, Yesus tidak mau percayakan dirinya kepada mereka. Karena saudaraku saya ulang, Yesus itu melihat hati orang. Yesus tidak bisa ditipu dengan paras kita. Yesus tidak bisa ditipu karena saudara menyanyi lagu. Yesus tidak bisa ditipu saudara karena pegang Alkitab. Yesus lihat sampai kedalaman hatimu. Yang dia nilai hatimu, yang dia lihat hatimu, itu yang dia inginkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Makanya saudara, kita sudah dengar banyak cerita tentang Daud, bukan? Satu kali ketika Daud, saudaraku, mau dilantik oleh raja, dia kan bukan ada di tempat rumah Isai bapaknya. Saudara, dia tidak masuk hitungan orang yang akan dilantik menjadi raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagi apa? Bagi pemandangan manusia. Siapkan ayat ini 1 Samuel 16 ayat 7. Ya saudara, orang lain semuanya melihat luar, termasuk hamba Tuhan yang bernama Samuel. Saudara, dia lihat dari luar, Dia ingin lantik raja yang gagah perkasa seperti anaknya Isai yang nomor 1, Eliab. Dia ingin lantik saudaraku anak yang nomor 2. Tetapi Tuhan bilang bukan. Karena bukan yang dilihat manusia, yang Tuhan lihat. Tuhan lihat hati kita. Amin. Amin. Saudara, baca itu ayat. Pertama Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Terus. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Terus. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di mana? Hati. Bilang samping kiri kanan, Tuhan ada lihat kita pun hati semua ini malam. Saudara, ya, tidak ada yang bisa sembunyi di pung hati. Dan kalau Tuhan lihat hati saudara dan saya, Dia mau sucikan, Dia mau murnikan hati kita, supaya hati kita menjadi pancaran kehidupan. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hati kita ini tidak dibersihkan, tidak bisa keluar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan demikian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Amsal 4:23. Jadi saudara, kalau hatimu tidak bersih, yang keluar pasti kotor. Jadi saudara, tadi ayat yang kita baca Maleakhi 3 ayat 3 bilang apa? Kalau saudara dan saya tidak ditahirkan, persembahan kita menjadi persembahan tidak benar. Kenapa? Hati kita kotor. Bagaimana persembahan kita bisa benar? Tapi Tuhan mau sucikan, murnikan hati kita, supaya saudaraku, dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Lihat Amsal 4:23. Baca. Amsal 4 ayat yang 23. Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana terpancar kehidupan? Dari mana terpancar kehidupan? Bukan dari mata turun ke hati. Ya saudara, dari hati itu baru keluar, terpancar kehidupan. Makanya Tuhan suka lihat hati orang. Tuhan mau murnikan hati orang. Makanya Alkitab juga berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-10, saudara, mulai ayat yang ke-9, barang siapa percaya dari mulut hatinya dan mengaku dari mulutnya.
Jadi saudara bukan langsung mengaku, hati dulu. Percayanya mesti keluar dari hati. Percaya sejati itu bukan sekedar pengakuan. Ya, saya ikut Yesus. Ya, saya percaya Yesus. Bukan hanya itu. Mesti keluar dari hati kita. Karena Tuhan lihat hati saudara dan saya. Ada amin. Kalau hati kita tidak bersih, tidak bisa. Matius pasal 15 ayat yang ke-19, saudara. Hati kita ini perbendaraan. Ya. Kalau orang pun hati ada persinahan, ada perampokan, ada pencurian, ada kemabukan, ada pesta pora di dalam hatinya. Lu biar menyanyi pukupaka kiri kanan, Tuhan tidak terima itu menyanyi, saudara. Kita mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai juga, Tuhan tidak terima karena hati kita kotor, hati kita tidak bersih. Ya, baca. Matius 15 ayat yang ke-19. Ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul pikiran jahat, berarti hati kitanya simpan pikiran jahat. Terus pembunuhan itu dari hati kita. Terus persinahan itu dari hati kita. Terus percabulan itu dari hati kita. Terus pencurian itu dari hati kita. Terus sumpah palsu dan hujat. Semua datang dari mana? Dan masih banyak lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada orang pergi gereja, tapi dia pun hati itu ada penuh dengan persinahan. Saudara, ada orang pergi gereja menyanyi lagu mati punya, tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, di depung hati dia ada jengkel orang setengah mati. Ya. Benci, dendam orang, simpan kepahitan di dalam hatinya. Anda pikir dengan demikian Anda dan saya berkenan? No, tidak. Biar kita mau melompat sampai di plafon rubuh, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak peduli penyembahan kita. Tuhan tidak suka pujian kita. Tuhan tidak suka kesetiaan kita kalau hati kita tidak bersih. Itulah jemaat yang tadi di dalam Yerusalem, di dalam Yohanes pasal yang kedua pada hari raya Paskah. Mereka pikir Tuhan senang mereka dengan berkata, kami percaya Engkau. Tuhan bilang, saya tidak mau percayakan diri saya kepadamu. Karena hatimu aku kenal engkau. Amin. Karena itu malam ini, kalau masih ada roh persinahan, roh percabulan, saudara, ya, masih ada roh-roh itu yang tadi sudah dibacakan dalam ayat 19. Saudara terkasih dalam Tuhan, buang itu. Sebab itu membuat kepercayaan kita menjadi palsu. Dan Tuhan tidak kehendaki. Tuhan ingin itu dibersihkan supaya tinggal muncul kemurnian. Dan kemurnian itu akan membuat ibadah saudara dan saya bukan ibadah-ibadah palsu, tapi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan karena saudara punya hati bersih. Tuhan hadir di dalam hati setiap saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu mau hadir di dalam hati kita. Ini hati, ini tempat hadirnya Tuhan. Makanya saudara, Tuhan harus membersihkan hati saudara dan saya. Dia harus murnikan hati kita. Sebab kalau saudara hati ini tidak dimurnikan, dia mau tinggal di mana? Dia mau taruh dia punya kepala di mana, saudara? Makanya saudara terkasih, ada ayat begini dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Perhatikan teks ini. Saudara, Yesus pernah datang dan ketemu beberapa orang yang bilang sama dia, Yesus, kami mau ikut engkau, saudara. Ya. Tapi Yesus justru bilang, bukan jawab, ya mari sudah, saya ada buka peluang jadi semua datang kau ikut saya. Tidak. Yesus tidak jawab begitu. Justru Yesus memberikan tantangan kepada orang-orang yang berkata, saya mau ikut engkau. Lihat ayat ini, silakan. Lukas 9 ya. ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Serigala punya liang, burung punya sarang. Terus, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat
untuk meletakkan kepala. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Padahal ini orang bilang mau ikut Yesus, tapi Yesus pakai itu bahasa perumpamaan. Yesus bilang burung saya ada tempat, serigala ada tempat, tapi sayang saya ini anak manusia mau taruh saya pun kepala, saya tidak ada tempat. Saudara, dan itu bukan hanya kata perumpamaan, itu fakta yang terjadi. Yesus lahir ke dalam dunia ini sejak Maria mengandung dan mau melahirkan Yesus. Tidak ada tempat bagi Yesus, saudara. Saudara, sehingga Yesus lahir di mana? Lahir di mana? Di Bethlehem, tapi di istana atau di mana? Di kandang. Kenapa di kandang? Lukas pasal yang kedua memberi catatan jelas bahwa karena tidak ada tempat penginapan bagi Yesus, sehingga Maria harus melahirkan di kandang. Ada banyak orang tidak mau terima Yesus, hanya sekedar saudara percaya dari mulut, tapi hatinya tidak ada tempat bagi Yesus. Dengar baik-baik, Ebenezer Kamaifui, jangan hanya percaya dari mulut, beri hatimu untuk Yesus. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, buka hati untuk Yesus. Tapi ingat, Yesus hanya bisa hadir kalau hatimu disucikan dan ditahirkan. Amin. Yang malam ini mau hatinya disucikan, boleh angkat tangan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, turun tangan. Ayat ini mengatakan jelas, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan teks ini. Yakobus pasal 4 ayat 8. Silakan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ya. Dan sucikanlah hatimu. Sucikan apa? Sucikan apa? Hatimu. Allah mau dekat engkau. Allah mau masuk tinggal di dalam engkau. Dia mau saudara sucikan. Sucikan hatimu. Beri tempat untuk Allah bertahta di dalam hati saudara dan saya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, jangan biarkan Yesus di luar. Bilang sekali lagi, jangan biarkan Yesus di luar. Saudara, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Itu jemaat Laodikia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya jemaat itu Kristen atau bukan? Saya tanya, jemaat itu Kristen atau bukan? Kristen. Karena kata jemaat itu dari kata eklesia. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Itu berarti orang Kristen. Tetapi saudara, sekarang saya tanya lanjut. Yesus ada di dalam pribadi jemaat di Laodikia atau di luar dari jemaat Laodikia? Ya. Oh dong belum baca ini ayat mengkali. Wahyu 3 ayat 20. Mari kita lihat itu ayat. Wahyu 3 Wahyu 20. 3 ayat yang 20. Ya. Lihat aku berdiri di muka pintu. Lihat aku berdiri di muka pintu. Sekarang saya tanya lagi. Yesus di dalam atau di luar? Tidak ada orang di dalam lalu bilang, lihat saya ada di dalam, buka pintu. Itu hanya orang bodoh saja. Ya saudara, di dalam ya lu buka sendiri, kunci lu yang pegang. Nah, ya. Makanya saudara, semua gambar Yesus berdiri di depan pintu. Ya, semua coba bayangkan sekarang. Lihat itu gambar ya. Itu gambar kan sering ada di mana-mana. Saudara lihat, tidak ada dia punya gagang. Itu pintu selalu tidak ada di gambar ada gagangnya. Yesus pun tangan ada taruh di itu pintu toh. Ada sedang seperti mengetok. Itu sebenarnya gambar itu muncul karena ada Wahyu 3 ayat 20. Saudara, yang mengibaratkan tentang kehidupan orang Kristen yang membiarkan Yesus berdiri di luar, tidak melihat Yesus di luar. Di luar apa? Hatinya. Makanya Yesus bilang, lihat. Kamaifui punya bahasa lihat apa? Hah? Apa? Terlalu banyak yang omong beta dengar. Bapak,
Lihat apa? Here. Here. Benar kok apa? Here. Ini sudah mulai belajar bahasa Kamaipui. Here. Haleluya. Lihat, here. Ya sudah. Lihat. Banyak orang sana lihat Tuhan Yesus ada di luar. Yesus mandi hujan juga dia kasih tinggal. Ya. Yesus ada minta tolong buka, dia kasih tinggal. Kenapa dia tidak buka dan dia tidak mau biarkan Yesus masuk? Karena di dalam hatinya sudah ada yang tempati. Karena tidak ada tempat buat Yesus di dalam ini hati. Sudah ada itu persinahan, sudah ada itu saudaraku sumpah serapah, sudah ada itu pencurian, sudah ada itu kemabukan. Sudah ada di dalam sini. Yesus mau dapat tempat di mana? Benar. Yesus tidak mendapat tempat. Makanya Yesus bilang, lihat, here. Besok kita kursus bahasa Kamaipui lagi, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan suruh lihat. Lalu apa kalimat selanjutnya? Jika ada orang yang mendengar suaraku Terus? dan membukakan pintu. Iya. Jadi siapa yang buka sekarang saya tanya? Yesus yang buka atau kita yang buka? Yesus cuma berdiri dan ketok. Kalau kita dengar, buka. Saudara. Tapi bagaimana buka? Kalau sudah ada yang tempati di sini dan di sini, di situ, semua ada tempat. Makanya kita tutup. Kita cuma omong dari jauh. Maaf Yesus. Mabok belum lepas ini. Yesus mau di mana? Maaf Yesus. Bersina belum lepas ini. Yesus mau di mana? Maaf Yesus. Rokok belum lepas ini. Yesus mau di mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak bisa masuk. Yesus tidak bisa masuk. Makanya Yesus bilang, sucikan, murnikan, supaya aku mendekat, aku masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang dulu samping kiri kanan, mau Yesus masuk tidak? Sekali lagi, mau Yesus masuk tidak? Kalau tidak mau masuk, orang Kupang bilang, lu kuah kosong. Kukos deh. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak masuk, Anda jadi orang Kristen yang palsu. Anda jadi orang percaya palsu. Percaya-percaya terakhir masuk neraka. Percaya-percaya sudah terkasih dalam Tuhan terakhir Anda tidak menikmati hal-hal yang baik. Percaya-percaya tapi mujizat jauh dari hidupmu. Percaya-percaya tapi berkat tetap jauh. Karena hidupmu tidak ada Yesus di dalamnya. Tetapi kalau Yesus ada di dalam hidupmu, tidak ada satu perkara pun yang Yesus tidak bisa buat. Sorga saja dia kasih sama saudara gratis. Apalagi yang lain, dia pasti berikan buat saudara dan saya yang percaya, yang memberi hati kita untuk menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan. Ya saudara. Waktu Yesus melayani di muka bumi ini, saudara, ada satu keluarga yang betul-betul memberi dirinya kepada Yesus. Makanya Yesus suka sekali datang ke keluarga ini. Keluarga ini saudara terkenal, keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Itu adalah keluarga yang membuka hati bagi Yesus. Mereka bukan keluarga yang saudaraku punya hubungan darah dengan Yesus. Tetapi Yesus suka datang ke rumah mereka.
Asal mereka berbeda. Yesus dari Galilea, tetapi Maria Marta ada di Betania. Saudara terkasih, tapi setiap kali Yesus pergi ke Betania, pasti singgah di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Ada di sini Lazarus, ada Marta di sini, ada Maria di sini. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang nama Yohanes juga mesti jadi Lazarus, Maria dan Marta. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang namanya siapa lagi? Lina, siapa lagi ya? Ya saudara, pokoknya yang tidak nama Maria dan Marta pun harus jadi Maria dan Marta. Karena ini orang yang luar biasa. Mereka beri hati mereka, mereka beri hidup mereka untuk Yesus Kristus Tuhan. Ada amin. Lihat Lukas pasal 10, saudara, mulai ayat yang ke-38. Perhatikan teks ini. Ya, jadi ini Yesus pertama kali datang di Betania. Saudara, Lukas pasal 10, lihat ayat 38. Silakan. Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta, dan Marta menerima dia di rumah. Marta menerima dia. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus tidak kenal Marta dan Maria? Pasti kenal. Sama seperti dia kenal orang-orang Yerusalem, saudara, yang datang di hari Paskah. Tapi beda sekarang. Kalau di Yerusalem dia tidak mempercayakan dirinya, sekarang di rumah Maria dan Marta dia percayakan dirinya. Bahkan dia lama di rumah Maria dan Marta. Next, baca ayat 439-40. Lanjut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus Saudara, mendengarkan perkataannya. Saudara, itu berarti Yesus lama tuh di rumahnya Maria Marta. Saudara, Marta sibuk bikin pisang goreng, masak daging ayam, saudara, ya, masak nasi, ya, saudara, karena ada Yesus di sini, ya. Maria terus duduk dengar, Maria lagi cerita dengan Yesus. Waduh, keren sekali, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena apa bisa terjadi sebuah hubungan yang baik? Ini karena saling menerima, saudaraku. Yesus diterima. Yesus juga memberi hidupnya kepada keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka mendapat suatu, saudara, hubungan yang begitu luar biasa, spesial sekali. Sampai Yesus berkata begini di ayat 42. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Lukas 10. Ayat Ya. 40. 42 langsung. 42. 42. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Terus. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Iya. Dia tidak akan diambil daripadanya. Dan tidak akan diambil daripadanya. Mendengar suara Tuhan, saudaraku. Tetapi di saat yang sama Marta juga mendapat teguran. Disucikan Marta. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus hadir memberi pemulihan buat keluarga ini. Karena itu saudara, bukan hanya satu kali tadi saya bilang. Di Yohanes pasal 11, Yesus datang lagi, saudaraku, ke tempat yang namanya Betania. Dan waktu dia datang, Lazarus sudah mati. Siapa Lazarus? Saudaranya Maria dan Marta. Tapi saudara ingat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang percaya, betul-betul terima Tuhan, dan Tuhan ada di dalam mereka. Sehingga di waktu yang sama itu, Yesus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, buat mujizat spesial buat keluarga Maria dan Marta, di mana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Karena sekali lagi hubungan Maria dan Marta dan Lazarus bersama Yesus itu bukan hubungan sekedar percaya-percayaan, tapi hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu akrab. Tidak pernah, saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang mati yang lain yang Yesus menangis. Tapi untuk Lazarus, Alkitab berkata, Yesus menangis. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tidak pernah kenal orang di Kupang. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Tiba-tiba saudara pergi ke Kupang, karena kebetulan saudara punya, mungkin saudara tinggal di samping rumah orang itu,
dan orang itu meninggal, saudara. Nah, saudara dari Kamaifui sini pergi ke Kupang. Kira-kira waktu saudara diajak saudaramu pergi melayat, saya mau tanya, saudara menangis atau tidak? Saudara tidak kenal, saudara menangis? Orang akan bilang ini gila, mana yang datang ini? Ya sudah. Kita paling melayat saja, kita tidak air mata jatuh juga. Karena memang kita kan tidak kenal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi coba orang yang dekat dengan saudara, mungkin itu suamimu, istrimu, saudara, atau anakmu, menangis, mati, meninggal. Sudah tahu saya meninggal, dia pergi beberapa hari saja, sedih. Saya pelayanan 4 hari di Sabu, anak saya nomor yang saya bawa ini, saudara. Dia bilang sama mamanya, beta sedih, bapak belum pulang-pulang. 4 hari saya padahal. Ya. Kenapa? Karena ada hubungan kedekatan saya dengan dia. Saudara, bapak anak saling percaya. Saya percayakan diri saya kepadanya, dia percayakan dirinya kepada saya. Itu membuat saudara terkasih dalam hubungan batin yang begitu kuat. Makanya Yesus masuk dia, menangis dia ketika Lazarus meninggal. Saudara, bilang samping kiri kanan, saya mau spesial di mata Tuhan. Waktu Anda menghadapi masalah, Yesus tidak biarkan Anda sendiri kalau Anda menerima Yesus dalam hidupmu. Waktu Anda menangis, saudara, Yesus tidak tega lihat saudara menangis sendiri. Waktu engkau kekurangan, Yesus tidak tega lihat saudara kekurangan sendirian. Waktu engkau sedang menghadapi kesulitan dan orang lain tutup mata, Yesus tidak bisa tutup mata. Karena dia punya hubungan spesial dengan saudara. Amin. Makanya ada lagu yang terkenal mengatakan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Amin. Tapi kalau menyanyi itu, ingat, Yesus harus ada di dalam hati. Kalau Yesus tidak dalam hati, kita menyanyi, Yesus balas kita. Minta maaf saya lewat. Ya, saudara. Karena tidak ada tempat, hanya mabok di lubung hati, saya tidak bisa masuk. Mau itu? Ya saudara, mau saudara dengar Tuhan bilang begitu? Tidak mau. Saya dan saudara mau seperti Maria, Marta, dan Lazarus. Amin. Begitu dengar kita ada kesulitan, Yesus bilang, saya harus pergi. Saudara, Yesus harus pergi. Padahal saudara terkasih dalam Tuhan, sudah berapa hari Lazarus di dalam kubur? 4 hari. Sudah bau. Tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lihat ayat 40 mulai dari Yohanes pasal 11. Perhatikan. Yohanes 11. Pasal yang ke-11 ayat Ya. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Allah. Lanjut. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengarahkan ke atas dan berkata, ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Terus. Karena engkau telah mendengarkan aku. Terus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Amin. Tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Terus lanjut. Dan sesudah berkata demikian,
demikian berseruan ia dengan suara keras. Ya. Lazarus, marilah keluar. Sarus. Keluar bahasa Kamaifui apa? Ya. Kamaifui punya bahasa keluar apa? Ibu Fikaris. Alai nguime. Sarus, alai nguime. Woi, ternyata lidah muslati banyak ini kalau di Kamaifui. Ya sudah. Ayo keluar. Lazarus keluar. Sudah berapa hari Lazarus dikubur? Berapa hari? Kalau sudah 4 hari bisa dengar? Tidak. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan besok saudara pergi dikubur baru saudara mulai alai ngime. Alai ngime. Anis, alang ngime. Oh, Anis tidak dengar. Saudara, itu hanya berlaku buat Yesus yang panggil. Amin. Saudara, kalau Yesus yang panggil tidak ada yang tidak bisa dilepaskan. Kalau Yesus yang berseru kepada Bapa, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diselesaikan. Makanya saudara, kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus ada di dalam saudara dan saya, tidak ada beban yang tidak bisa terlepas. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada beban berat yang tidak bisa ditanggalkan. Yesus sanggup. Amin. Yesus sanggup. Bahasa Kamaifui mama. Bapak sah. Pak sah. Yesus sanggup. Yesus bisa, Yesus sanggup. Oh, paling gampang ini, saya hafal pasti. Yesus kang. Yesus sanggup. Amin. Amin. Siapa yang datang malam ini dengan masalah boleh angkat tangan. Tidak ada yang datang dengan masalah? Saya punya masalah. Saudara tidak ada masalah? Oh, baik, kalau saudara tidak punya masalah, saya punya masalah, saya mau kasih saudara. Siapa yang datang dengan berbeban berat boleh angkat tangan. Tidak ada juga. Tidak apa-apa. Kalau saudara tidak punya, jangan angkat tangan. Biar Yesus untuk orang lain saja. Ya, saudara yang datang dengan sakit penyakit boleh angkat tangan. Yesus apa tadi? K. Bilang sama-sama, Yesus K. Sekali lagi, Yesus K. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus ada di dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan. Lazarus sudah 4 hari dikubur, tapi dia berkata, Lazarus keluarlah, keluarlah. Dan Lazarus keluar dari kubur. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baca lagi ayatnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat ke-44. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ya. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Saudara lihat. Terus. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka. Dia pasti begini. Tak ikat semua tak ikat semua dia. Sarus keluarlah, waktu dia lompat keluar itu pasti semua lari kabur. Ya sudah, karena begini datang. Saudara terkasih masih terikat. Lanjut ayat itu berkata, bukalah kain-kain itu. Buka. Ya saudara, kebangkitan itu mengalahkan, membukakan segalanya. Yesus mau, dia lepas, dia bebas, dia alami perkara yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tanya sekarang, Maria dan Marta senang atau tidak?
Senang karena ini dia punya saudara laki-laki satu orang. Saudara, kemungkinan para penafsir Alkitab mengatakan mereka ini adalah keluarga yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya mama. Jadi kakak mereka Lazarus itu menjadi tumpuan harapan mereka. Maria dan Marta rasa sangat kehilangan. Kalau tidak ada Lazarus, mata pencarian mereka akan putus. Patokan hidup mereka ada pada Lazarus. Tapi karena Yesus bergaul karib dengan mereka, Yesus selesaikan semuanya. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makanya Maria, saudara, sekumpul-kumpul minyak. Orang kalau saudaraku minyak narwastu itu adalah belisnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kalau waktu menikah, ya, saudara, minyak itu akan ditumpahkan di kaki dia punya mempelai laki-laki. Minyak narwastu itu minyak mahal, saudara. Sebagai tanda penghormatan istri kepada suami, maka istri itu akan mengoleskan minyak narwastu, saudara. Tapi karena mujizat itu, karena dia mengalami pemulihan itu, Maria tidak kasih untuk suaminya. Maria tidak kasih untuk calon mempelai laki-laki yang akan menikahi dia. Tapi dia memberikan kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan segala-galanya buat keluarga ini. Amin. Saudara, makanya Yohanes 12 ada kisah tentang Maria menumpahkan minyak narwastu di kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia rasa bahwa tidak ada yang lebih berarti. Saudara, sekali lagi saya mau tanya, orang kalau berkorban seperti Maria, minyak narwastu itu, saudara, Yudas Iskariot bilang bisa dijual 300 dinar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti itu kerja 1 tahun penuh baru bisa beli itu minyak narwastu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena upah 1 hari pada masa itu 1 dinar. Kerja 1 hari itu orang bayar 1 dinar. Nah, kalau saudaraku minyak itu harga 300 dinar, maka kemungkinan besar Maria kerja pokok paka selama 1 tahun. Karena 365 hari 1 tahun. Saudara, dia kumpul itu minyak untuk hari pernikahannya. Tapi saudara, dia lebih cinta Yesus di atas segala-galanya. Hubungan yang intim itu, hati yang melekat itu membuat Maria tumpahkan semuanya, berikan semuanya hanya untuk satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. 12 ayat 4. Silakan. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot. Ayat 3 berarti. Ayat 3. Ayat yang ketiga. Ya. Maka Maria mengambil setengah api minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan baunya tersebar di seluruh rumah itu. Saudara lihat, dia tumpahkan minyak itu buat Yesus Kristus. Saudara, beda dengan percaya palsu. Yudas Iskariot di ayat 4 itu. Yudas Iskariot bilang, kenapa tidak jual saja? Karena memang dia punya hati tidak untuk Yesus. Orang kalau hati tidak untuk Yesus sama kayak Yudas Iskariot. Ya saudara, itu hati pengkhianat, hati percaya palsu, saudara. Tapi orang kalau mengasihi Yesus, apa saja dia korbankan bagi Kristus. Mahal bukan murah, mahal harganya. Tapi bagi dia, Yesus di atas segala-galanya. Malam ini saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah jadi seperti orang yang disebut dalam kisah ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Orang yang punya hubungan yang dekat. Percaya mereka bukan percaya palsu, percaya mereka adalah percaya sejati. Kalau saudara malam hari ini, saya ulang lagi, ada di tempat ini, karena percayamu adalah percaya palsu, Anda tidak akan lihat apa-apa dalam pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara datang dan buka hati, ini saya Tuhan, sucikan, murnikan saya tanggalkan semuanya. Saya buka hati untuk Kristus. Dengar baik-baik, dia bukan hanya kasih saudara kehidupan kekal, tapi percayalah ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan buat orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Seorang ibu pernah datang, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bergumul selama kurang lebih 12 tahun.
Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan di dalam Alkitab, saya beri kesaksian kepada kita semua, ya. Ibu ini saudara bergumul 12 tahun tidak mendapatkan anak, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia kepengen punya anak, tetapi saudara dia tidak mendapatkan anak, sudah 12 tahun. Bagi sebagian orang ini sesuatu yang mustahil. Tapi waktu datang saudara, saya dan istri berdoa dan kemudian kami berkata begini, kalau engkau terima Yesus di dalam hatimu, engkau biarkan Yesus di dalam hatimu, tidak ada perkara yang mustahil. Saya ingat ayat yang saudara tadi malam saya khotbahkan di bawah. Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, Tuhan sembuhkan. Kamu 12 tahun dikatakan mandul, dokter menyerah. Tetapi saudara, saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara dengar baik, belum 1 bulan kami berdoa buat dia. Dan saudara, Tuhan bikin mujizat sehingga saudara dia mengalami yang namanya kehamilan. Saudara 12 tahun tidak ada anak, tetapi saudara Tuhan beri dia anak di usia yang ke-12 tahun itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu selesai melahirkan, baru saja saudaraku 2 tahun selesai melahirkan anak yang kami doakan. Saudara, Tuhan kasih tambah lagi bonus anak yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu mengerjakan sesuatu. Kalau engkau terima dia di dalam hatimu, tidak ada satu perkara pun yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya punya saudara operasi sesar yang kelima, operasi anak melahirkan yang kelima. Ya saudara, orang itu biasanya lahir itu hanya boleh operasi sampai 3 kalau operasi. Karena 1, 2, 3 semua operasi sampai ke-5. Jadi dokter di Kalabahi sudah angkat tangan. Mau potong sebelah mana lagi? Sini potong, sini potong, sini potong. Semua potong habis. Tapi kalau tidak potong, anak sudah mau melahirkan. Saudara, mereka pergi ke Kupang. Selama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka guru dua-dua. Tapi kalau ke Kupang jarang sekali ke rumah kami. Paling cuma telepon, kami ada di Manutapen, kami ada di sini, tidak pernah, saudara. Tetapi ini karena keadaan darurat. Persoalannya keadaan darurat. Kalau mau telepon saudara yang lain, saudara, mereka pikir tidak bisa doa. Kita saudara satu tuh dia pendeta, jadi kita telepon dia saja, saudara. Padahal saya itu jaga pelabuhan feri. Tapi setiap kali dong datang dong lewat, tiba-tiba dong sudah Manutapen baru telepon. Kami sudah Manutapen, ade, baik. Ya sudah. Ini kali baru start dari Kalabahi, saudara. Kapal storm dia langsung telepon memang. Adik bisa jemput kita. Saya juga aneh-aneh. Kok ini satu biasa datang tidak minta jemput. Ini kali minta jemput, saudara. Ya. Saya bilang, kok kenapa? Lupung kakak ini. Lupung kakak kenapa? Dokter di Kalabahi bilang tidak bisa, jadi kami mau bawa pi Kupang. Kok kenapa kakak? Saya juga tidak tahu kalau mama tua sedang mengandung anak yang kelima, saudara. Ini Tuhan ada kasih berkat. Kasih berkat kan? Tapi itu sudah lupung kakak ini kan sesar 4 kali ini. Ini kali yang kelima ini. Nah dokter sudah menyerah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya tanya begitu. Ini kita hanya berharap sama Tuhan saja. Bilang sepinggirkan. Ya saudara. Kalau begini ingat Tuhan. Ya saudara. Saya bilang iya oke. Ya jadi nanti adik tolong jemput kami di pelabuhan saudara. Saya akhirnya sudah jemput di pelabuhan, mereka sampai kami jemput saudara. Datang mereka cerita. Saya tetap bilang satu hal. Dokter angkat tangan, Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan, saudara. Tapi saya bilang buka hati untuk Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau saudara ini majelis, tetapi juga merokok tidak tahu berhenti, mabok laruju nomor 1. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau omong perasaan. Adik omong kakak nanti karmana, saudara. Tetapi Tuhan gerakan hati saya untuk bawa mereka ke gereja dan berdoa, saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dia belum minta berdoa, saya bilang sudah kita masuk di dalam gereja.
Kita masuk ke dalam gereja dan kemudian kita berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saudara tahu, waktu mereka buka hati untuk Tuhan dan Tuhan masuk di dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan bikin perkara. Kami bawa ke rumah sakit umum Kupang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dokter memang bilang, waduh ini beratin. Saudara. Tetapi mau bilang apa? Apapun yang terjadi kita harus ambil resiko. Minta suaminya tanda tangan surat pernyataan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, kalau mereka suruh pilih istri atau pilih anak, bilang saja pilih dua-dua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan bilang pilih istri. Jangan juga bilang pilih anak. Pilih dua-dua karena dua-duanya adalah nyawa. Saudara. Kalau dokter bilang tidak bisa harus pilih satu. Tidak, dua. Keputusan ada di tangan Tuhan. Hidup mati bukan di tangan dokter, ada di tangan Tuhan. Dokter kerjakan bagianmu, operasi saja, mau mati, hidup, Tuhan yang berurusan. Saudara, tidak ada pilihan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Puasa, singkat cerita. Saudara terkasih dalam Tuhan dan masuk dalam meja operasi. Saudara, Tuhan bikin keajaiban. Keajaiban yang pertama, suaminya tiba-tiba tidak suka isap rokok. Tidak ada yang ngomong, saudara. Tidak ada yang ngomong. Tiba-tiba dia bilang begini, adik, sejak kita doa adik pun gereja, saya keluar saya tidak nafsu lagi dengan rokok. Saudara lihat, siapa yang kerja? Itu saya percaya Tuhan Yesus yang kerja. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang, saya tiba-tiba lihat rokok ini saya kayak mau muntah. Saya bilang, saudara, Tuhan bekerja. Dan saya bilang dia, Tuhan sudah pulihkan kau, berarti istrimu juga Tuhan selamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan benar, operasi kelima. Tetapi anak selamat, istri selamat. Dong dua sekarang sedang melayani, sedang bertugas di Kalabahi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Tuhan bekerja melampaui apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, bukan hanya Lazarus. Sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada. Amin. Sampai hari ini keajaiban Tuhan masih ada. Sampai hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu masih ada sampai detik ini. Buka hati dan biarkan Yesus masuk tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan ada yang lain di dalam hati. Bilang samping kiri kanan, beri tempat untuk Yesus. Beri tempat untuk Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi apa yang susah buat Tuhan? Tidak ada. Malam ini sekali lagi, Tuhan sedang lihat setiap saudara yang hadir. Persekutuan doa haleluya hanya alat yang Tuhan kirim ada di tempat ini. Tapi percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus, tidak ada satupun perkara yang mustahil. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang haleluya dapat kerjakan. Amin. Amin. Pemain musik siap satu pujian. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Mampirlah dengar doaku.